Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya, sugeng rahayu. Wong Solo iki, wong Solo. Izin pimpinan, sebelum saya membacakan, di Papua Tengah ada 8 kabupaten, dan dari 8 kabupaten, 6 yang pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem nasional, dan yang 6 noken dan 2 nasional. Kemudian untuk kejadian khusus, izinkan nanti Mbak, ini dikelilingkan dulu, dibuka baru. Oke, yang sewu. Oh ya, maaf. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang di sebelah Pak Oktavianus Nagemai, Divisi SDM, Pak Marius Telenggen, Divisi Data, Pak Indra, Divisi Teknis, Pak Sepo, Divisi Hukum, dan saya sendiri, Darling. Dan di belakang ada Pak Sekretaris KPU Provinsi Papua Tengah bersama Kabak dan Kasubag beserta staf. Sak menika sampun, Mas. Monggo itu amplopnya Mbak, di sampulnya ya Mas, di jangan dibuka dulu Mas, ditunjukkan aja. Jalan ke depan. Indonesia. Dibawa ke depan. Lihatkan Pak. Tinggal. Pak Komal kalau masuk diacak-acak lagi. Masih disegel. Izin pimpinan untuk Presiden tidak ada keberatan dari saksi, hanya waktu penanda. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kabupaten atau kota dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2024. Model D hasil provinsi PPWP halaman 1. Provinsi Papua Tengah pada hari Jumat tanggal 15. Oke.
Provinsi Papua Tengah, data pemilih dan pengguna hak pilih. A. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 604 549. Perempuan 524 295. Jumlah perempuan dan laki-laki 1128844. Pengguna hak pilih 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 603729, perempuan 523548, jumlah 1127277. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, laki-laki 696, perempuan 402, 402, jumlah 1098. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus, laki-laki 2608, perempuan 2567, jumlah laki-laki dan perempuan 5175. Jumlah pengguna hak pilih B1 ditambah B2 ditambah B3, laki-laki 607033, perempuan 526517. Jumlah laki-laki dan perempuan 1133550. Uraian data pengguna surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. 1153319. Jumlah surat suara yang digunakan 1133550. Maaf, saya ulangi, 1133550. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 74. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai termasuk sisa surat suara cadangan 19695. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, laki-laki 121, perempuan 91, jumlah 212. Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nomor urut 1, 128577. Nomor urut 2, 638616. Nomor urut 3, 335 089. Uraian data suara sah dan tidak sah.
Jumlah seluruh suara sah 1102282. Jumlah suara tidak sah 31268. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 1133550. Maaf. 1133530. Ya. Ya. Oh ya, minta maaf. Dimaafkan. Jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah 1133550. Oke. Baik, demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu presiden wakil presiden di Provinsi Papua Tengah. Bisa kita sahkan ya? Ya, bismillah sah. Lanjut, pemilu DPR dari daerah pemilihan Provinsi Papua Tengah. Silakan. Izin pimpinan, apakah untuk yang keberatan bisa dibacakan? Ya silakan, catatan kejadian khusus, keberatan, kemudian apakah sudah diselesaikan atau belum, di tingkat apa. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih pimpinan. Saya bacakan keberatan kejadian pernyataan keberatan oleh saksi. Kami dari saksi PAN merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi yang dilakukan pengalihan suara DPR RI dari KPU Kabupaten Puncak atas rekapitulasi rekomendasi Bawaslu Puncak. Maka dengan Penilaian ini. ya, dengan penilaian kami meminta agar suara kami Dengan demikian, Mbak, dengan Oh ya, demikian. tulisannya kayak tulisan dokter, jadi mohon maaf. Dengan demikian. Suara kami dikembalikan dengan perolehan mohon maaf, perolehan jumlah suara 22760. Nol. Ya, maaf, 22760 yang Berikan. yang diberikan pada tanggal 14 Februari 2024. Demikian atas kerjasama kami ucapkan terima kasih. Ini keberatan dari PAN, Ya. Terus dari caleg atas nama Yoniko Gire. ya. Terus, Mbak. Kemudian ada lagi, kami saksi Partai Amanat Nasional sangat Mbak, sebentar. Oh. Itu yang mengajukan keberatan atas nama yang sama kan ada lagi tuh. ada. Nah, itu aja. Kedua-duanya Ya. atas nama yang sama. Ya, yang itu dulu yang dibacakan. Iya, Yang kan ada 3 tuh. iya Nah, benar. udah itu dulu, baru yang partai yang lain. Tidak ada kursi toh. Ini kursi. Kami saksi Partai Amanat Nasional sangat keberatan karena sesuai hasil model C Distrik Tinggi Timur DIY Kampung Damabagata TPS 1 sampai 5 caleg DPR RI atas nama Bara Hasibuan dari Partai Amanat Nasional memperoleh suara sebanyak 1409 tidak direkap, maka kami berharap suara tersebut dikembalikan karena caleg yang bersangkutan kepada caleg yang bersangkutan
Demikian surat keberatan ini kami saksi amanat Partai Amanat Nasional buat untuk menjadi bahan pertimbangan untuk digunakan sesuai prosedur bukti salinan C1 model yang kami lampirkan. Akan kami lampirkan. Bahwa surat ketiga, bahwa sesuai dengan salinan model D, calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Dapil Papua Tengah dari Partai Amanat Nasional atas nama Yoti Gire Esos, nomor urut 2 memperoleh suara dari distrik Kawa Timur Kabupaten Deais sebesar 9.143. Namun saat pleno tingkat provinsi pada 7 Maret 2024 di Nabire tidak direkap atau disebutkan, maka kami saksi Partai Amanat Nasional sangat keberatan. Saya saksi Partai PAN berharap suara kami dikembalikan sesuai bukti model D yang kami miliki. Demikian surat keberatan ini kami buat untuk dipertimbangkan. Dan sampai dengan malam ini saya bacakan bukti yang disampaikan tidak dilampirkan dan tidak disampaikan ke kami. Baik, terima kasih. Lanjut, Mbak, dibacakan. Lanjut ya. Bapak. Mohon interupsi pimpinan. Kami dari PAN. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua KPU dan anggota KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu Republik Indonesia. Sebentar. Yang saya lanjut saja. Kenalan dulu namanya siapa? Iya. Terima kasih. Nama saya Yoti Gire. Saya caleg Partai Amanat Nasional. Berarti yang menulis ini ya? Siap. Yang menulis catatan keberatan. Siap. Nah, untuk sebagai saksi di rekap nasional ada surat mandatnya? Ada. Oke. Ada ya? Siap. Dicek surat mandatnya untuk surat mandat DPP PAN memberikan mandat kepada saudara Yoti Gire ya, Mas, betul ya? Siap. Yoti Gire. Oke, lanjut. Baik, terima kasih. Saya langsung saja terkait dengan keberatan yang kami sampaikan kepada KPU Provinsi Papua Tengah sebagai penyelenggara pemilu kali ini. Sebenarnya dalam catatan-catatan yang ingin kami sampaikan itu sebenarnya banyak sekali. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Papua Tengah itu di luar dari konteks demokrasi yang berlaku. Jadi kami saksi PAN, kami merasa bahwa di Papua Tengah itu pemilu kali ini sangat disayangkan sekali karena tidak berjalan berdasarkan undang-undang dan berdasarkan PKPU yang berlaku di Republik Indonesia. Karena apa? Kami merasa sangat dirugikan oleh penyelenggara.
karena penyelenggara menjadi tim sukses partai politik tertentu, caleg tertentu. Sehingga kami merasa sejak dari awal bahwa ada oknum-oknum penyelenggara yang mengatur sehingga ada partai-partai tertentu yang harus dikalahkan. Jadi sudah ada pengkondisian partai mana yang harus dimenangkan dan kemudian partai mana yang harus dikalahkan. Seperti itu. Sehingga kami sangat sesal sekali karena berdasarkan perolehan yang kami peroleh pada tanggal 14 Februari 2024, saksi kami dari setiap kabupaten melaporkan angka perolehannya luar biasa. Dan kami setelah rekap internal kami lakukan, itu kami ada di angka 142.000 sekian. Nah, tetapi dalam perjalanan perekapan di tingkat PPD, kemudian tingkat KPU, dan sampai tingkat provinsi ada pengurangan angka yang terjadi. Ya, yang sempat terjadi di sana, dan kami Partai PAN sangat dirugikan dengan tindakan oknum para penyelenggara. Saya kasih contoh, izin, seperti di Kabupaten Puncak. Kabupaten Puncak itu ada beberapa partai politik yang mendapatkan suara di distrik yang ini sudah terlalu banyak, ada data di sini, tapi saya tidak baca, saya langsung saja. Contohnya seperti kami PAN itu mendapatkan 22.760. Dari distrik mana-mana saja kami dapatkan, kami peroleh angka yang tadi, itu juga ada data kami di sini. Nah, namun pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, ya, tingkat kabupaten itu angka perolehan kami 0. Ini sangat disayangkan sekali. Padahal kami ada itu. Saat pleno tingkat PPD ada. Jadi seperti di Kabupaten Puncak itu ada 25 distrik. 25 distrik, sehingga 13 distrik tidak salah itu sudah diplenokan tingkat PPD terlebih dahulu, dan kami mendapatkan sekitar 1.400 lebih. Nah, kemudian ada kejadian-kejadian yang di luar dari pikiran kami terjadi, ada konflik dan segala macam. Akhirnya KPU Kabupaten Puncak itu mereka mengambil komitmen, mengambil sebuah keputusan untuk memberhentikan PPD para penyelenggara, lalu ambil itu berita acara. Nah, lalu diplenokan, berita acara yang diambil itu diplenokan di sekitar lokasi pleno di tingkat provinsi di Papua Tengah. Ya, dan suara-suara yang tadi saya sebut angka 22.000 tadi itu disebutkan saat pleno itu. Yang menyebutkan ini dari KPU Kabupaten Puncak sendiri. Nah, tetapi pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten itu perolehan kami dihilangkan dengan sengaja oleh oknum penyelenggara. Kemudian saat pleno di tingkat provinsi juga itu perolehan kami juga dihilangkan angka yang sama. Maka saat pleno di tingkat provinsi itu kami meminta pembetulan angka. Ya, pembetulan angka. Kemudian saya sendiri juga tanyakan kepada KPU Kabupaten Puncak, kenapa ini terjadi? Angka ini, misalkan, contoh, saya kasih contoh, Partai Nasdem, itu dalam catatan kami, itu hanya mendapatkan di seluruh Kabupaten Puncak itu, mendapatkan sekitar 17.000. Tetapi melambung tiba-tiba naik ke angka 95.000. Ini sesuatu yang sangat memalukan. Ya, karena melambung naik 95.000. Saya tanyakan angka 90.000 ini muncul dari mana? Itu tidak bisa dijawab oleh KPU Kabupaten Puncak. Ada perolehan partai-partai lain juga yang dikurangi. Jadi dalam hal ini untuk Kabupaten Puncak kami simpulkan di hadapan Bawaslu Republik Indonesia, kami simpulkan bahwa mereka menjadi pemain
atau menjadi tim sukses caleg-caleg tertentu atau partai tertentu. Sehingga ini juga harus menjadi warning, menjadi catatan khusus untuk Bawaslu Republik Indonesia karena agenda pilkada masih di depan mata kita. Nah, kemudian yang berikut, Saudara saksi, ini catatan-catatan yang disampaikan tadi kan sebetulnya sudah dicatat juga ketika siap, rekap di KPU provinsi ya. Yang dicatat tadi satu di Kabupaten Puncak, kemudian yang kedua Kabupaten Diai, kemudian yang ketiga Dugiai. siap. Dan tadi sudah disampaikan penjelasan dari KPU provinsi bahwa apa-apa yang disampaikan tadi, klaim tentang perolehan suara di distrik mana dan seterusnya, suaranya berapa, tidak disertai dengan dokumen bukti yang meyakinkan. Ini menurut teman-teman KPU Provinsi Papua Tengah. Nah, saya kira begini, hal-hal yang sudah disampaikan kan sudah ditulis di sini, dan kalau mau didetailkan lagi nanti untuk yang rekap nasional silakan ditulis di catatan keberatan. Nanti saya juga ikut tanda tangani. Yang kedua, kalau hal tersebut katakanlah masih ada ganjalan dan seterusnya, di forum ini juga akan kita mintakan penjelasan teman-teman Bawaslu Papua Tengah soal tadi ya, apakah situasi ini yang tadi dinyatakan bahwa ada anggota KPU atau penyelenggara yang oleh saksi terkesan dia ini menjadi tim sukses dan seterusnya, itu apakah pernah disampaikan atau pernah dilaporkan kepada Bawaslu. Kemudian tadi sebagai contoh misalkan di Puncak perolehan suaranya sekian, tiba-tiba berubah menjadi berkurang, sementara partai lain semula sekian terus berubah menjadi naik dan seterusnya. Nanti kita mintakan penjelasan dari Bawaslu. Pertanyaannya kan situasi-situasi itu yang oleh saksi tadi dinyatakan katakanlah ya dugaan pelanggaran, apakah sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu atau belum dan seterusnya. Saya kira begitu ya. Pak Ketua izin saya lanjut satu kali aja. Oke, silakan. Ya, makasih. Jadi itu bagian pertama. Bagian kedua, seperti kasus di Intan Jaya. Intan Jaya itu kami PAN unggul karena kami memperoleh suara di DPR daerah sekitar 5 kursi tidak salah. Kemudian DPR provinsi juga kami dapat sekitar 33.000. Ya, kemudian suara pusat itu menurut data yang kami peroleh itu kami mendapatkan sekitar 60.000 suara. Ya, 60.000 suara kami dapat, namun tiba-tiba itu 60.000 suara yang kami peroleh itu masuk di Partai Golkar, di caleg Golkar. Nanti kita cek sama-sama. Kemudian kami di sana itu menggunakan sistem lock-in, sehingga partai-partai caleg-caleg yang lain yang belum, artinya bukan orang Papua yang dari luar masuk itu sangat sukar untuk mendapatkan suara. Namun ini didapatkan. Kami punya dukungan, pernyataan dari kepala suku ada, nanti akan kami serahkan. Dan dengan bukti-bukti otentik kami akan serahkan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Mohon nanti catatan ini tadi di daerah-daerah yang komplain ya, yang jadi catatan keberatan, silakan ditulis di form catatan keberatan, dilengkapi dengan kalau memang ada alat buktinya dan segala macam dokumen, silakan dilampirkan. Demikian juga kalau merasa bahwa itu terjadi pelanggaran, di forum ini ada teman-teman Bawaslu pusat, dan nanti disampaikan supaya menjadi salah satu hasil pengawasan teman-teman Bawaslu pusat terhadap komplain atau peristiwa yang jadi catatan keberatan ya. Saya kira begitu ya. Teman-teman Bawaslu Papua Tengah hadir ya. Silahkan diberikan penjelasan tentang dua hal ya. Yang pertama, apakah komplain-komplain tadi ya, seperti di Puncak, kemudian Dogiai, Diai, dan terakhir tadi di Intan Jaya, itu apakah pernah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten di 4 tempat tadi ya, Dogiai, Diai, Puncak, dan Intan Jaya. Nah, yang berikutnya
ini kan dilaporkan berarti kan metode pertama Bawaslu bekerja dengan adanya laporan. Nah, yang kedua, apakah Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu di 4 kabupaten tadi ya, Puncak, Dogiai, Diai, dan Intan Jaya ada temuan? Ini metode kedua kerja Bawaslu, ada temuan terhadap hal-hal yang jadi keberatannya saksi tadi. Silahkan dijelaskan. Baik, terima kasih. Izin pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, izin pimpinan KPU Republik Indonesia, dan juga 18 partai politik di pusat, dan juga saksi dari DPD RI, kemudian Presiden dan Wakil Presiden 3 calon di Republik Indonesia. Baik, izin saksi dari PAN sudah sampaikan kepada di hal-hal ini ya, memang kita juga bahas di pleno di tingkat Provinsi Papua Tengah. Di Papua Tengah kita di sana tadi sudah Ibu Ketua KPU juga sudah sampaikan bahwa 2 kabupaten itu demokrasi, kemudian 6 kabupaten adalah sistem noken. Jadi di sana penjelas siap. Tolong jangan menggunakan istilah yang satu demokrasi, yang satu noken. Kalau seperti seolah-olah yang noken nggak demokrasi. Siap izin. Nah, lebih baik digunakan istilah yang satu pilihan langsung, yang satu noken. Siap. Itu. Diulangi ya, Mas. Siap pimpinan. Jadi di sana di pleno di tingkat Provinsi Papua Tengah, memang hal-hal ini kan memang mereka juga sampaikan pada saat pleno di tingkat Provinsi Papua Tengah, dan juga di sana diceritakan terkait dengan kesepakatan, kemudian di sana memang ada kesepakatan tapi tidak tuangkan dalam C hasil di tingkat KPPS dengan PPS. Kemudian memang pada saat pleno di tingkat Provinsi Papua Tengah, kita sudah sampaikan bahwa kalau memang ada keberatan dibuktikan dengan C hasil atau D hasil atau D hasil kabupaten atau D hasil tingkat distrik. Tapi memang kewalahan juga memang tidak ada pembuktian yang jelas yang disampaikan oleh semua, bukan dari PAN saja tapi semua partai politik. Maka kita Bawaslu Provinsi memang tidak lanjuti, maksudnya kita menyampaikan kepada KPU Provinsi pembentulan atau pengecekan juga kita tidak sampaikan kepada KPU Provinsi. Bawaslu, ya istilahnya bukan tidak bisa ditindaklanjuti tapi ada keterbatasan, nggak ada buktinya kan begitu. Ya. Nanti kalau bahasanya tidak ditindaklanjuti, Bawaslu dianggap nggak kerja nanti. Siap, terkait dengan memang tidak ada bukti, maka kita tidak sarankan kepada KPU Provinsi untuk pembentulan. Ya, jadinya nggak bisa ditelusuri ya karena buktinya tidak ada. Baik, kemudian saya cukup, itu yang pertama soal laporan. Nah, yang kedua, di sisi lain Bawaslu kan metodenya temuan. Apakah terhadap hal tadi yang dijadikan materi keberatan Bawaslu di 4 kabupaten tadi, Puncak, Dogiai, Diai, dan Intan Jaya, termasuk Bawaslu Provinsi Papua Tengah, apakah ada temuan-temuan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh saksi? Baik, terkait dengan temuan di 4 Bawaslu 4 kabupaten, mereka juga belum melaporkan terkait dengan memang ada laporan yang masuk, tapi memang tidak ada bukti. Maka mereka gugur di kajian awal. Terus kemudian di kami Bawaslu Provinsi juga terkait dengan temuan dan laporan sekitar 40 lebih laporan, tapi memang di sisinya pembuktian bukti-bukti memang tidak kuat, sehingga tadi pagi saya tangan juga berita acaranya di bandara karena sebagian besar yang tidak lanjuti. Izin demikian. Terima kasih ya. Jadi kalau boleh diperjelas bahwa baik dengan 2 metode kerja Bawaslu itu, laporan maupun temuan,
terutama yang laporan, tidak disertai atau diikuti dengan dokumen-dokumen bukti yang meyakinkan, sehingga teman-teman Bawaslu juga tidak bisa menelusuri atau membuat persandingan-persandingan data, begitu ya? Iya, Sebagaimana yang Ketua. disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Tengah. Izin pimpinan PDI Perjuangan. Oke, silakan. Ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Kami ingin menggambarkan kondisi faktual penyelenggaraan pemilu di sana, terutama yang di wilayah Noken. Kejadian di Puncak itu pertanggal 5 Maret, KPU Kabupaten Puncak menonaktifkan seluruh penyelenggara tingkat kecamatan, atau lazim di sana disebut distrik. Jadi seluruh PPD kemudian dinonaktifkan. Hal yang sama juga dilakukan di Intan Jaya. Terkait dengan penyandingan data, karena sistem Noken itu ikat, biasanya mereka hanya memutuskan untuk ke si A, si B, si C. Kemudian dokumen itu, hasil kesepakatan itu disalin dalam formulir. Nyatanya memang formulir C saja itu sulit kita akses, C hasil salinan, apalagi di Puncak itu dari total 25 distrik baru rekapitulasi sekitar 12 distrik, lalu KPU Kabupaten mengambil alih dengan menonaktifkan seluruh PPD-nya, dan seluruh form D hasil distrik tidak dijadikan rujukan untuk rekapitulasi di tingkat kabupaten. Hal yang sama juga terjadi di kabupaten yang lain yang Noken. Terhadap Bawaslu, Sebentar Mas. Nah, kalau tidak dijadikan rujukan, lalu rujukannya apa? Untuk menuliskan hasil masing-masing peserta pemilu di kabupaten itu. rapat pleno itu hanya dibacakan partai A dapat sekian, baru kemudian dituangkan dalam formulir D kabupaten. Itu fakta yang diberikan oleh saksi kami yang ikut rekapitulasi di tingkat kabupaten. Terhadap Bawaslu, kan selain itu sudah pernah ada kejadian salah satu komisioner Bawaslu provinsi yang ada sebaran video ikut membagikan sejumlah uang dan mengkampanyekan caleg tertentu. Sudah ada surat penonaktifan, dan saya juga mau menanggapi Bawaslu provinsi. 14 Maret kami dari PDI Perjuangan sudah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pergeseran suara PDI Perjuangan di Kabupaten Mimika sekitar 3.000. Ini untuk tingkat provinsi pimpinan, sekitar 3.741. Waktu pleno tanggal Sebentar Mas, 14. untuk DPRD Provinsi. Iya, DPRD Provinsi. ini sekaligus mau Ya, kan, sebentar. DPRD Provinsi ini ya, Iya, yang tadi. Oke, lanjut. artinya apa yang disampaikan Bawaslu juga tidak benar. Karena semua laporan kami baik dari tingkat kabupaten untuk setiap tingkatan pemilihan itu juga tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, baik kabupaten maupun provinsi. Buktinya laporan kami ada tanda terima, sampai sekarang kan belum keluar rekomendasi. Waktu itu pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi, saya sempat berdebat dengan komisioner KPU Provinsi Papua Tengah terkait dengan pergeseran suara ini. Kan saya sempat bersitegang dengan Korwil Timika karena beliau berpegang pada pasal 66 PKPU 5. Saya bilang tidak bisa, pasal 65 ayat 8 itu kan kalau ada keberatan tingkat kabupaten kita bawa ke provinsi untuk dilakukan perbaikan. Bahkan laporan ke Bawaslu provinsi sudah pun tidak ditindaklanjuti. Dan ini terjadi hampir semua tingkatan pemilihan, pimpin. Demikian dari kami. Terima kasih. Sekiranya nanti catatan-catatan ini akan dibuat catatan keberatan, silakan saksi nanti mengisi formulir peristiwanya apa, di mana, dan seterusnya begitu ya, supaya nanti masuk catatan keberatan di tingkat nasional. Teman Bawaslu silakan terhadap terhadap apa-apa yang disampaikan tadi, tanggapannya bagaimana? Izin baik. Sebentar Mas. Terima kasih pimpinan pleno RI. Terkait yang disampaikan oleh dari saksi PDIP, ini laporannya diserahkan pada saat pleno di tingkat provinsi, di tanggal 14 tidak salah. Sebenarnya laporan itu masukkan di kantor supaya mereka masukkan dalam
format-format yang diberikan oleh Bawaslu supaya sebagai pelapor. Jadi memang kemarin dari PDIP memang sampaikan pada saat rapat pleno di tingkat provinsi, datanya memang Pak Korbit penanganan pelanggarannya sudah bawa. Lalu tanggal 14 ini sudah tanggal 18 tidak salah, 17. Tanggal 17. Jadi laporannya memang serahkan pada saat pleno tingkat provinsi, dan juga laporan yang diberikan pada saat pleno tingkat provinsi sudah dibawa oleh Korbit penanganan pelanggaran. Demikian. Hasil akhirnya sampai saat ini apa? Masih Sebentar. Misalkan apakah masih dikaji atau masih perlu pembuktian lagi atau apa supaya bisa didengarkan di sini. Silakan. izin karena tanggal 14 tadi saya sempat koordinasi dengan Pak Korbit penanganan pelanggaran, lagi masih digaji. Demikian. Jadi masih dalam pengajian ya. Ya. Oke, baik. Laporan saya serahkan ke kantor Bawaslu, bukan pada saat pleno. Jam 10.35 ini tanda terimanya ketua. Ketua saja yang mungkin tidak cek stafnya bahwa laporan dari PDI Perjuangan itu sudah masuk. Pleno kan sore. Ya, ya Mas. Tapi tanggalnya kan sama-sama Ya, 14. karena kami minta untuk penyelesaian administrasi cepat waktu itu. Oke, baik. Intinya kan sudah ditanggapi ya bahwa sampai sekarang masih di dalam pengkajian. Nanti dijadikan ini aja Mas, masuk di catatan keberatan saksi. Ya. Silakan Mas. Siap, saksi PAN, kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh saksi PDIP. Mengapa kami tidak membuat laporan, ya, kasih masuk di Bawaslu dan di KPU, karena ada seperti di Intan Jaya kami tidak kasih masuk karena kami tidak percaya kepada penyelenggara. Karena penyelenggara tadi saya sampaikan bahwa penyelenggara menjadi tim sukses partai atau calon tertentu. Kami punya bukti otentik, data semua ada, akan kami lampirkan. Ya, akan kami lampirkan. Karena itu kami tidak memasukkan di sana. Ada juga yang seperti saat sidang pleno dilakukan di seperti tingkat kabupaten, apalagi saat kami ajukan keberatan itu sama sekali tidak bisa ditanggapi. Kami diminta untuk tunjukkan D hasil, tapi D hasil itu kami tidak bisa dapat aksesnya dari PPD, kami tidak bisa dapat. Saat pleno provinsi itu tiba-tiba saat mau pleno, tiba-tiba saat mau pleno dibagikan kepada kami sehingga kami mengalami kewalahan seperti itu. Baik. Terima Ya, Mas. kasih. Jadi yang ini tadi catatan tambahannya ya bahwa seperti tadi sudah disampaikan, misalkan ada indikasi anggota KPU kah atau PPD kah di mana yang tadi dianggap merugikan untuk melakukan tindakan yang tadi ya soal perolehan suara, nanti dicatat di sini Mas, namanya siapa, tugasnya di mana, nanti menjadi bagian dari keberatan. Nah yang kedua, mumpung di forum ini dibuat aja sekalian laporan tentang hal itu kepada Bawaslu. Jadi di forum ini nanti kan sudah tersampaikan gitu. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Mas membaca. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Darling, didekatkan mic-nya didekatkan. Maaf, saya ulangi lagi. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten dalam wilayah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2024. Desa Sarnasdem. Provinsi Papua Tengah, daerah pemilihan Papua Tengah. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih
Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 604.549, perempuan 524.295, jumlah 1128844. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 603.729, perempuan 523.548, jumlah 1127277. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan laki-laki 656, perempuan 372, jumlah 1028. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus laki-laki 2608, perempuan 2567, jumlah 5175. Jumlah pengguna hak pilih B1 ditambah B2 ditambah B3 laki-laki 606993, perempuan 526487, jumlah 1133480. Uraian data pengguna surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. 1153319. Jumlah surat suara yang digunakan 1133480. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 15. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai termasuk sisa surat cadangan 19824. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 121, perempuan 91, jumlah 212. Data perolehan suara partai politik dan suara calon. 1. Partai Kebangkitan Bangsa, suara partai 2594. Calon nomor urut 1 15224. Calon nomor urut 2 4473. Calon nomor urut 3 1882. Jumlah surat suara sah partai politik dan calon 24173. Partai Gerakan Indonesia Raya, suara partai 5473. Nomor urut 1 22196. Oh, maaf, saya ulangi. Suara partai 5472. Dapat juga. Caleg nomor urut 1 33
196. Nomor urut 2 5138. Nomor urut 3 6838. Jumlah suara sah partai politik dan calon 50644. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Suara partai 3522. Calon nomor urut 1 278024. Nomor urut 2 5774. Nomor urut 3 2418. Jumlah surat suara partai politik dan calon 289738. Partai Golongan Karya. Suara partai 3260. Calon nomor urut 1 28690. Calon nomor 2 197995. Nomor urut 3 26773. Jumlah suara sah partai politik dan calon 256718. Partai Nasdem perolehan suara partai 1509. Calon nomor urut 1 154177. Calon nomor urut 2 1720. Nomor urut 3 572. Jumlah surat suara sah partai politik dan calon 157978. Partai Buruh suara partai 663. Calon nomor urut 1 1138. Nomor urut 2 5321. Calon nomor urut 3 4416. Jumlah suara sah partai politik dan calon 11538. Minggu kemarin. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Suara partai 641. Calon nomor urut 1 2059. Nomor urut 2 787. Nomor urut 3 309. Jumlah suara sah partai politik dan calon 3796. Partai Keadilan Sejahtera. Suara partai 1004. Calon nomor urut 1 17751. Calon nomor urut 2 9018. Calon nomor urut 3 2385. Jumlah suara sah partai politik dan calon 30
158. Partai Kebangkitan Nusantara. Suara partai 294. Calon nomor urut 1 566. Nomor 2 5415. Nomor urut 3 190. Jumlah suara sah partai politik dan calon 6465. Partai Hati Nurani Rakyat. Suara partai 736. Calon nomor urut 1 1488. Nomor urut 2 12. Ini 6. Maaf, saya ulang lagi. 1260. Nomor urut 3 1668. Jumlah suara sah partai politik dan calon 5152. Partai Garda Republik Indonesia. Suara partai 525. Calon nomor urut 1 734. Nomor 2 545. Nomor urut 3 452. Jumlah suara sah partai politik dan calon 2256. Partai Amanat Nasional. Suara partai 886. Calon nomor urut 1 21093. Nomor urut 2 97480. Nomor urut 3 267. Jumlah suara sah partai politik dan calon 119726. Partai Bulan Bintang. Suara partai 563. Calon nomor urut 1 16415. Jumlah suara sah partai politik dan calon 16978. Partai Demokrat. Suara partai 1425. Calon nomor urut 1 3082. Calon nomor 2 2398. Nomor 3 755. Jumlah suara sah partai politik dan calon 7660. Kemarin udah selesai. Partai Solidaritas Indonesia. Suara partai 53323. Calon nomor urut 1 35459. Nomor urut 2 737. Nomor urut 3 883. Jumlah suara sah partai politik dan calon 90402. Partai Perindo. Suara partai 1
012. Calon nomor urut 1 4512. Nomor 2 911. Nomor urut 3 483. Jumlah suara sah partai politik dan calon 6918. Partai Persatuan Pembangunan. Suara partai 499. Calon nomor urut 1 39989. Nomor urut 2 362. Nomor urut 3 720. Jumlah suara sah partai politik dan calon 41570. Partai Umat. Suara partai 259. Calon nomor urut 1 2668. Nomor urut 2 870. Nomor urut 3 1016. Jumlah suara sah partai politik dan calon 4813. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 1126683. Jumlah suara tidak sah 6797. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 1133480. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu DPR daerah pemilihan Provinsi Papua Tengah. Bisa kita sahkan ya? Bismillah, sah. Lanjut pemilu DPD, silakan. Untuk daerah pemilihan Provinsi Papua Tengah. Izin pimpinan, saya akan membacakan 2 surat keberatan. Daerah Sebelum dilanjutkan, Ya. saya bacakan surat mandat ya untuk saksi DPD. Yang pertama, surat mandat jadi calon anggota DPD atas nama Eka Kristina Yeimo memberikan mandat kepada saudara Moses Konjol. Hadir? Yang kedua, surat mandat dari calon DPD atas nama Lista Buni memberikan mandat kepada saksi atas nama saudara Raffles Wunungga. Hadir? Baik. Terima kasih. Dilanjutkan, Pak. daerah pemilih catatan kejadian khusus atau keberatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024. Daerah pemilihan Kampung Motito, Kampung Indah Dagi, Kampung Makidimi, dan Kampung Demanimi di Distrik Dogiai, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Setelah melihat hasil Kabupaten DPD Kabupaten Dogiai di Distrik Dogiai, Kabupaten Dogiai dengan C hasil yang berhasil dikumpulkan oleh tim sukses calon DPD RI Dapil Papua Tengah atas nama Arnold Bernardus Kayame
maka kami mengajukan keberatan dengan nilai suara yang ditetapkan dalam model D hasil dan tidak bisa menerima bukti C hasil terlampir. Perselisihannya, Pak Ketua, ya, siap. ini catatan keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi DPD kan sudah ada semua ini ya, Ya, ketika reka provinsi dan masing-masing sudah dicatat apa yang jadi topik-topik keberatan. Nah, pertanyaannya begini, terhadap keberatan-keberatan itu apa tanggapan, apa respon, apa sudah diselesaikan atau bagaimana oleh KPU Provinsi Papua Tengah? Langsung ke situ aja, Mbak. izin pimpinan, DPD, ya. waktu mereka menyampaikan keberatan tuh pas di pleno provinsi. Jadi kami minta untuk mereka bisa membuktikan dokumen, tetapi tidak terbukti. Mereka tidak bisa menyampaikan bukti, pimpinan. Jadi sama dengan yang tadi ya. Iya, Jadi menyampaikan catatan keberatan, tapi bukti dukungnya seperti formulir-formulir tidak disampaikan ya. Ya. Langsung aja Mbak, pembacaan hasil. siap pimpinan. Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Dewan Perwakilan Daerah di tingkat provinsi dari seluruh kabupaten pemilihan umum tahun 2024 Provinsi Papua Tengah. Uraian data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 604.549, perempuan 524.295, jumlah 1128844. Pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 603.729, perempuan 523.548, jumlah 1127277. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan, laki-laki 656, perempuan 372, jumlah 1028. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus, laki-laki 2608, perempuan 2567, jumlah 5175. Jumlah pengguna hak pilih B1 ditambah B2 ditambah B3, laki-laki 606993, perempuan 526487, jumlah 1133480. Uraian data pengguna surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 153.319. Jumlah surat suara yang digunakan 1133480. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 95. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai termasuk sisa surat suara cadangan 19
744. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 121, perempuan 91, jumlah 212. Uraian data perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nomor urut 1, 5, 2, 3, 7, 8. Nomor 2, 1, 4, 6, 0, 0, 4. Nomor 3, 3, 5, 6, 4, 1. Nomor 4, 4, 4, 8, 7, 8. Nomor 5, 2, 4, 6, 6, 9, 3. Nomor 6, 7, 6, 5, 7, 3. Nomor 7, 3, 3, 1, 1, 4. Nomor 8, 3, 4, 8, 6, 8. 9, 5, 6, 5, 7, 7. 9, 1, 3, 9. Oh maaf. Mohon maaf. 10, 1, 3, 9, 2, 6, 0. 11, 1, 7, 9, 8, 2, 8. 12, 6, 9, 7, 1, 3. Jumlah seluruh suara sah 1, 1, 5, 2, 7. Jumlah suara tidak sah 1, 7, 6, 9, 5, 3. 1, 5, 1, 7, 9, 5, 3. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 1, 1, 3, 3, 4, 8, 0. Selesai. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk pemilu DPD dari daerah pemilihan Provinsi Papua Tengah. Bisa kita sahkan ya? Bismillah, sah. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilu presiden, pemilu DPR, dan pemilu DPD dari Provinsi Papua Tengah oleh teman-teman KPU Provinsi Papua Tengah. Sebelum kita akhiri dan kita tutup, silakan Ketua KPU Provinsi Papua Tengah untuk memberikan ular-ular sambutan Closing closing statement. Izin Pak Ketua. Ada dua catatan yang ingin kami sampaikan dari saksi PAN. Yang pertama, kami meminta kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk mengevaluasi kinerja KPU Provinsi Papua Tengah dan kabupaten-kabupaten yang berpotensi
terjadi pelanggaran yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, kami meminta supaya bukti-bukti yang tadi kami sebutkan akan kami lampirkan. Mudah-mudahan Pak Ketua untuk ditindaklanjuti agar suara-suara kami yang hilang yang tadi kami sebutkan bisa pembetulan angka. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Saya kira demikian ya. Mas Bagja menjadi catatan ya. Mas Bagja tadi menjadi catatan Bawaslu ya. Saya kira begitu. Ya. Oke, silakan Ketua Papua Tengah. Sambutan closing statement. Pakai bahasa apa aja boleh. Oh, Terima kasih banyak. Dengan dinamika politik yang ada di Papua Tengah, dari yang panas sampai yang dingin, puji Tuhan, proses bisa berjalan dengan baik. Walaupun seperti tadi adik laki-laki saya menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang terjadi, sepertinya memang ada yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi kalau bercermin, marilah kita bercermin. Bukan cuma kami penyelenggara, tetapi semua yang terlibat di dalam ini. Kita bercermin bersama-sama. Sak menika sampun matur nuwun. Nggak ada ucapan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara Oh, di iya. ya, penting. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, Pak Ketua Korwil maupun semua pimpinan KPU RI, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Bawaslu RI dan semua jajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada 18 partai politik dan calon dari DPD yang menjaga keharmonisan. Sebenarnya hubungan kami baik di antara semua. Cuma memang ada kerikil, itu biasa. Jadi terima kasih banyak atas bimbingan, supervisi dan monitoring. Dan kami mengharapkan kehadiran Pak Korwil di Honai kami. Dan Mas Ketua menawi wonten wedal. Monggo mampir. Matur nuwun Mas. Sampun. Matur nuwun Mbak Darling Tabuni. Ini mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih, bahasa Jawanya fasih itu kenapa? Cerita sedikit aja nggak apa-apa. Nami kula Jennifer Darling Tabuni. Kula numpang lahir teng Makassar. Numpang kedini pun teng Jogja. Oh. Grogi. Jogjanya pun di Mbak Yu. Ditanya Jogjanya mana? Jogjanya mana? Kula teng Kalasan. Oh, Pinggir Kalasan. lere mbok brek Kalasan.